Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain, termasuk yang ada pada diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ni'matin, setiap nikmat maka sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau dengan segenap jiwa, raga, dan apapun yang dimilikinya, sehingga Islam bisa tersebar berbagai penjuru dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada bab adab tarbiyatul aulad, tentang mendidik seorang anak dan hak-hak mereka, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sampaikan di antara adab yang harus kita ketahui dalam mendidik anak, yang pertama yang kemarin kita sebutkan adalah memilih istri yang baik atau memilih pasangan yang baik. Jadi mendidik anak itu tidak dimulai saat anak itu lahir, tetapi bahkan saat kita memilih pasangan kita, itu disinilah sebenarnya awal kita mendidik anak-anak agar anak menjadi anak-anak yang baik. Dan kemarin kita sampaikan al-um madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Bahkan sekolah pertamanya anak ya ibu ini. Termasuk seorang lelaki adalah pemimpin, bagaimana dia akan memimpin sekolahnya ini. Maka yang pertama kemarin kita sampaikan, hendaknya seorang itu jika menghendaki menginginkan keturunan yang soleh dan solihah, carilah pasangan yang baik agamanya. Bukan hanya bagus rupanya, bagus wajahnya, tidak. Karena jika yang dicari adalah kecantikannya, ini akan pudar seiring dengan bertambahnya usia. Semahal apapun skincare yang dipakai, kalau sudah sepuh ya pudar.
rambut sudah mulai memutih, kulit sudah semakin keriput, mau gak mau. Maka carilah yang bagus agamanya. Sebagaimana kita kemarin sampaikan, wanita itu dinikahi karena berapa hal? 4. Yang pertama apa? Hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Fakhtar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, maka kamu akan beruntung. Ini yang didahulukan. Jika agamanya bagus, nasabnya bagus, kecantikannya juga bagus, hartanya juga bagus, rumes digelem karo awak dhewe. Nah, gitu. Lho kan ngono. Ya. Tapi maka dahulukan agamanya. Dan yang kedua kita sampaikan kemarin, hendaknya seorang bapak, orang tua, setiap usaha dan nafkah yang diberikan maka semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Lelahnya seorang bapak mencari nafkah untuk anak, maka ini bernilai sedekah. Lelahnya orang tua dalam mencari nafkah, ini akan berbuah pahala. Maka sejatinya seorang bapak, ya, ketika mereka mencari nafkah, hendaklah mereka bersungguh-sungguh mencari yang halal. Mencari yang halal. Jangan sing penting okeh, tapi yang penting adalah halal terlebih dahulu. Dan niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Jika seorang memberi nafkah kepada keluarganya dan dia melakukannya semata-mata karena Allah, maka ini telah bernilai sebagai sedekah. Bahkan ini sedekah yang utama. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, harta yang disedekahkan, ya, untuk orang miskin, untuk orang lain, nilainya itu lebih besar jika diberikan kepada keluarganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoalah kepada Allah, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Hafal nggih doa ini kemarin? Hafal atau belum? Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlik amman siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Dibaca, enggak harus dihafal. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sudah. Karena manusia kalau sudah tamak dengan harta, dia enggak peduli lagi dengan apa dia mendapatkan harta. Bahkan untuk pasangannya nih. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kadang laki-laki yang baik itu bisa berbuat keburukan diantaranya karena tuntutan pasangan. Makanya hati-hati juga dalam memilih pasangan. Gajine nggak sepiro, tuntutane sing ning omah. Naudzubillah. Akhirnya dia mencari tambahan-tambahan dari yang haram. Ya. Makanya kita memohon kepada Allah. Seorang wanita juga memohon kepada Allah. Ya, hendaknya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sudah. Karena yang kita dapati, mohon maaf ya, mohon maaf, orang kalau kerjanya dagang atau berbisnis itu kan gajinya nggak pasti, bener nggih? Kadang banyak, kadang pas. Tapi kalau orang kerja di kantor kan gajinya sudah dihitung, Pak, bisa terlihat 1 bulan berapa juta, benar? Lah,
ketika gaji sudah pas, sedang tuntutan ini naik terus, kadang seorang wanita ketika tidak qanaah, boten nrimo ing pandum, tidak menerima pemberian suami, dia menuntut sesuatu yang lebih. Nah terus dapat dari mana? Wong kerjanya jelas, hasilnya jelas, dia dari pagi sampai sore. Maka inilah kadang-kadang awal mula terjadi bencana. Seorang suami wis gak peduli, pokok ada tambahan. Naudzubillah. Maka penting seorang wanita, seorang istri berdoa memohon cukuplah dengan yang halal. Seorang laki-laki juga demikian. Makanya penting, kemarin kita sampaikan termasuk kebahagiaan itu adalah istri yang sholihah. Itu kebahagiaan tuh. Orang kalau sudah punya istri yang sholihah, rumah tangganya akan bahagia. Diwai okeh alhamdulillah, diwai sing rodok kurang ya alhamdulillah, nrimo ing pandum. Berdoa mas, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan tambahan ya, mudah-mudahan Allah berikan kecukupan. Mereka bersyukur. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab yang harus diketahui dalam mendidik anak adalah hendaknya orang tua menyuruh anak-anak sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika meninggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua itu hendaknya perhatian terhadap anak. Perintahkanlah anak-anak kita sholat, apalagi sudah masuk usia 7 tahun. Bukan berarti sebelum usia itu enggak kita perintah, tidak. Tapi lebih ditekankan lagi di usia 7 tahun. Sebelum balik pun kita biasakan mereka untuk sholat, agar di usia ini sudah tidak lagi mereka menjadi beban untuk sholat. Sholat bukan menjadi sebuah beban untuk kehidupan ya, bukan menjadi beban hidup. Karena mohon maaf, kadang di usia 7 tahun zaman sekarang sama dulu itu berbeda. Kalau dulu usia 7 tahun mungkin hanya main di rumah, siang pagi sampai siang sekolah, pulang sekolah main di rumah teman atau neng tegalan, habis asar ngaji, habis maghrib kadang sudah di rumah. Kalau sekarang belum tentu. Pulang sekolah, jam sekolah wae kadang nang PS-an ya. Maka sekarang orang tua harus lebih protektif lagi, bukan overprotektif tapi harus protektif. Anak saya kemana jam sekian? Udah sholat apa belum? Ini sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah menyampaikan murru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin, ketika sudah umur 10 tahun. Perlu diingat, perintah memukul di sini jika diperlukan dan gak harus ya. Sebagaimana perintah bolehnya suami memukul istri jika nasihat tidak didengarkan. Opsi pertama, opsi kedua tidak didengarkan. Tapi ini pun tidak diambil oleh Rasulullah ya. Nabi tidak pernah memilih opsi memukul istrinya. Sama dalam mendidik anak juga demikian. Meskipun wadribu, dan pukullah mereka, bukan berarti awak dhewe kudu mukul nek wis ra kena dikandani. Ya nasihati mereka. Makanya pentingnya pembiasaan ya, pembiasaan agar anak-anak kita itu kelak di usianya yang sudah ada kewajiban untuk sholat tidak lagi menjadi suatu beban.
Karena mohon maaf, ini sering terjadi pada anak-anak kita. Ngongkon sholat wae angel naudzubillah. Ngongkon sholat itu lo angel naudzubillah. Kenapa bisa demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena kurangnya pembiasaan. Dalam segala kebaikan Pak, termasuk puasa saja harus dibiasakan. Anak kita kalau nggak dibiasakan puasa, ketika sudah jatuh waktunya berat nantinya. Ini penting. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu generasi-generasi terdahulu, ini pernah kami sampaikan, generasi-generasi terdahulu itu terbiasa membiasakan anak-anak mereka dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Rabi' binti Muawid berkata, kami itu berpuasa dan memerintahkan anak-anak kecil kami berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal 'ihn, kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzak. Kalau mereka menangis karena lapar, kami berikan tuh mainan itu agar mereka teralihkan laparnya kepada mainan. Hatta yakuna indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka. Masih kecil, belum waktunya memang, tapi sudah dibiasakan. Dalam riwayat Imam Muslim, fa idza sa'alu ta'am, apabila mereka minta makanan, a'tainahum al-lu'bah, kami berikan mainan, tulhihim, yang dapat memalingkan mereka, hatta yutimmu shaumahum, sampai mereka menyempurnakan puasa. Ini masalah puasa sudah dibiasakan sejak kecil. Termasuk urusan sholat, kita biasakan sejak usia kecil. Bukan berarti kemudian, mohon maaf ya, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam masalah ini ketika mengajak ke masjid. Ngapunten ya, kita biasakan mereka untuk sholat bisa di rumah. Ketika sudah bisa diingatkan, dinasihati, nggak apa-apa diajak ke masjid. Tapi jika masih kondisi merangkang ya, merangkak, kalau diajak ke masjid ini kan juga nantinya ganggu yang lainnya, ben kedisik lah. Tapi juga di rumah dikenalkan, kayak ibunya sholat diajak tuh harus sampingnya. Mengajari anak sholat itu bukan harus dibawa ke masjid saat usia itu. Ini yang harus kita samakan persepsinya. Ya. Kalau masih usia merangkak diajak ke masjid, otomatis jam asar masjid itu nggak khusyuk Pak, kemungkinan. Soalnya khawatir kalau Allahu Akbar ngelirik, waduh engko ning ngisorku kelungguan. Sangat memungkinkan, leres sebutan. Makanya jika usia demikian udah diajari di rumah dulu. Kalau sudah bisa berjalan, bisa dinasehati, diingatkan, ajak ke masjid nggak apa-apa. Karena anak-anak di usia seperti ini sekarang masya Allah, anak playgroup itu pegangannya tab ya Pak. Saya itu bukan ngaji, bukan ngegame. Ya. Makanya juga kita biasakan, kita kenalkan, ya. Mungkin ya jam sholat duha, jangan ke masjid nggak apa-apa, ajak anaknya ke masjid sholat duha di masjid. Memang sholat yang harus di sholat sunnah itu bagusnya di rumah, tapi nggak apa-apa ke masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, biar anak-anak ajak ke masjid baca Al-Quran, biar nggak asing juga dengan masjid. Jadi diajarkan nih kebaikan-kebaikan. Perintahkan mereka sholat pada usia 7 tahun, tekankan itu. Apalagi sudah masuk 10 tahun, wadribuhum, pukul mereka. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan Pak. Enggak lah kayak mukul kentongan jenengan. Itu tuh pukulan nyiksa anak ini. Kira-kira mukul yang tidak mengandung kesakitan, mukul gawe apa Pak? Memukul damel napa niki ben gak loro? Bantal. Ada ya bantalnya agak bantal apa itu namanya ya? Ojo nggih pecutan sing gede cetar iki. Ya. Jangan ya.
Nanti jika terlalu, ya istilahnya gini Bapak Ibu, jika anak itu nggak dinasihati dulu langsung dipukul, nanti anak ini kebal Pak. Alah paling nih kak sholat jadi gebuk, mari kan ya wis jangan. Karena pernah ini terjadi. Alah paling jadi gebuk Pak, mari kan ya wis. Sehingga dia kebal. Hafal dia. Nanti kalau nggak gini mesti digebuk. Sudah selesai. Mesti diginikan, mesti dipukul ini, mesti sudah. Makanya kita biasakan sejak dini. Ya seperti tadi kita katakan. Ya. Biasakan mereka untuk kita ajak ke tempat-tempat kebaikan. Kita baca Al-Quran, ajak mereka. Penting sekali ini. Ketika kita sholat sunnah di rumah, ajak mereka taruh di samping kita. Kita sholat tahajud taruh di samping kita. Ibunya sholat taruh di sampingnya, nggak apa-apa. Ya. Ini adalah demi pendidikan anak. Ingat, bentuk kasih sayang orang tua itu bukan dengan pembiaran. Apapun yang dilakukan anak dibenarkan, apapun yang dilakukan anak didiamkan, tidak. Jika memang nggak sholat ya diingatkan, jika memang maksiat ya diingatkan. Kadang ada orang tua, ya wis Pak Ustadz wong wis gede, ngerti apik karo ngerti elek. Enggak, ya diingatkan kalau nggak pas. Jika memang nggak benar ya diingatkan. Bukankah Allah tegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka seorang muslim hendaknya berusaha melakukan hal ini. Selamatkan dirinya, selamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Lah bentuk perhatian kita itu yaitu tadi mengingatkan, bukan membiarkan. Jika memang salah ditegaskan, diingatkan, ini nggak benar. Kalau anak sudah dibiasakan sejak kecil seperti ini, Masya Allah, dia akan tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sejak kecil sudah dibiarkan, wes nggak popo Pak Ustadz saya cilik kok nggak sholat, nggak popo Pak Ustadz saya cilik, kok mukul kancane dibiarkan, oh nggak popo Pak Ustadz saya cilik, ben nggak ngerti dewi. Setiap semua anak kemudian orang tua mengatakan, alah saya cilik ben lah ngerti dewi, ben wis gede, lo kok wis gede gak ngerti tiba-tiba. Ya, akhirnya demikian. Akhirnya yang terjadi adalah demikian. Bukankah dalam surat Luqman disampaikan, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku laksanakanlah sholat. Lupa. Le sholat. Na'udzubillah. Bila kemudian sholat ra ngerti, bacaan sholat nggak ngerti, sampai sami Allahu liman hamidah wae lali. Ya wae sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Mungkin terjadi sangat banyak. Kenapa orang tua nggak peduli? Yang penting makan sudah diberi, pakaian sudah diberi, sekolah wis tak sekolah nih. Luqman saja mengingatkan, ya bunayya aqimis shalah. Dan dalam surat ke-20, surat apa? Toha. Disebutkan di sana, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Perintahkan keluarga kita sholat. Bahkan mohon maaf, ketika anak kita sudah beranjak balik, ketika anak kita pindah tempat karena kuliah atau bekerja, orang tua hendaknya tetap mengingatkan, wis sholat durung. Wujud apa? Perhatian kita pada anak kita jangan sampai tersentuh api neraka. Kan biasanya orang tua udah makan belum? Piye kuliah?
balik tanyakan dulu, dah sholat belum? Piye sholate? Piye baca Al-Qur'ane? Mandek apa terus? Ini yang hendaknya diingatkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Anak-anak kita juga perintahkan mereka sholat. Udah datang waktunya, ingatkan subuh khususnya. Betapa banyak orang tua yang kasihan membangunkan anaknya karena kecapean. Dia lupa kelak di hari kiamat amalan ini yang pertama kali dihisab. Betapa banyak orang tua yang lalai membangunkan anaknya saat sholat asar. Alasannya anak saya baru pulang sekolah. Justru karena kita kasihan dengan anak kita, kita bangunkan. Bangun leh, sholat asar sih. Bangun nak, sholat subuh sih. Makanya kalau mau ngajak anak tidur yang masih kecil-kecil, nak ayo tidur, besok pagi ada kewajiban sholat subuh. Jangan keduniaannya, le tidur besok sekolah, ojo kaget nek tangi jam itu. Jangan kaget bila bangun jam 6, kenapa? Sekolahnya jam itu. Makanya kalau ngajak tidur, nak ayo tidur, besok kita sholat tahajud, kita ke masjid yuk subuhnya, subuh berjamaah. Maka yang tertanam dalam mindset anak kita, oh iya besok pagi sholat tahajud dilanjutkan sholat subuh ke masjid, berarti bangun saya harus jam 3 setidaknya. Tapi kalau jenengan ngajaknya, nak ayo tidur besok pagi sekolah loh, benok sekolah enggak ngantuk, yo wis ojo kaget nih jam 6 lagi tangi digugah, ayo tangi sik rung jam 6 wong sekolahku jam 7, ojo kaget. Yang salah siapa? Pola pendidikannya ya. Pola dalam kita mengajak anak-anak. Karena sebagian orang tua demikian, dan turu sesuk wayahe sekolah. Nggak heran kemudian anak-anak itu bangun jam 6, bangun jam setengah 7. Apalagi sekolah cedek omah, ngarep omah, lah santai. Ngunik gerbang ditutup ya iso lewat lawang buri. Nah, jangan kaget. Makanya kalau ngajak anak untuk tidur, nak ayo tidur, besok pagi waktunya sholat tahajud, terus kita ke masjid sholat subuh berjamaah. Masya Allah, itu yang tertanam dalam mindset anak. Oh iya besok waktunya sholat tahajud, berarti saya harus bangun jam sekian ini. Berarti besok saya harus bangun jam sekian, sudah siap-siap. Lu arek cilik nih diingatkan kan gitu. Masya Allah ya. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Tapi yo nek ngongkon anake salat yo aja sampai awak dhewe cekelan remote. Ayo nang salat, bapake cekelan remote, ibuke cekelan HP, anake kon budal dhewe. Apakah mungkin? Sangat mungkin, apalagi ibu-ibu milenial, bapak-bapak zaman now. Ibu sibuk sosial mediaan, bapak sibuk mabar. Ngerti ya mabar ya? Yang muda-muda mabar apa? Apa? Mabar apa mabar? Makan bareng ngono. Tutu. Ngegame main bareng-bareng itu loh. Sudah janjian biasanya ibu-ibu sibuk bersosial media. Anaknya dibiarkan keleleran. Naudzubillah. Apakah mungkin? Sangat dan sangat mungkin. Betapa banyak anak sekarang yang kehilangan sosok ibu dan sosok bapak, kemudian digantikan sosok ibu dan bapaknya ini berupa HP. Kok ngerti ngono no HP? Kok iso ngene le no HP? Sapa sing ulang le ndelok YouTube. Lho le wis iso salat alhamdulillah, nanti sapa sing ngajari HP? Wong tuane ning endi? Naudzubillah. Banyak anak yang kehilangan sosok bapak dan sosok ibu, bukan karena ibu bapaknya nggak ada, tapi ibunya nggak peduli. Naudzubillah summa naudzubillah.
Allah ingatkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat apa ini? Ibrahim ayat 40. Silakan nanti dibuka. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Minta kepada Allah agar kita, anak-anak keturunan kita, pasangan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Rasulullah menjelang wafatnya saja kata Ummu Salamah, ya, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah as-shalah, jaga salat, jagalah salat. Ini akhir wasiat Rasulullah dalam keadaan sakaratul mautnya. Ini yang diingatkan kepada kita. Makanya Pak Bu, sesibuk apapun sempatkanlah untuk salat. Anak kita juga, sesibuk apapun kita, jika waktunya sholat, ingatkan tuh anak-anak kita sholat. Meskipun anak kita jauh di perantauan, dia bekerja, dia kuliah, waktu sholat sampaikan, sempatkan nak sholat. Udah sholat belum? Penting ini. Wujud kasih sayang kita kepada anak, wujud cinta kita kepada anak kita. Dan tadi kita katakan jangan putus doa ini. Teruslah baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, menanamkan pondasi akidah yang benar dan membiasakan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat penting, ini poin yang sangat urgent, terlebih di zaman ini. Penanaman akidah yang benar, mendekatkan diri anak pada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang terpenting dalam pendidikan agama. Karena jika anak tumbuh dalam keadaan menyekutukan Allah, berada di atas akidah yang rusak, maka pupus dan terhapuslah harapan orang tua. Karena ingatlah, in asyrakta la yahbatanna amalu. Sekiranya engkau menyekutukan Allah, sudah bersih semua. Amal-amal kita bak buih yang bertebaran, ya, bak ibarat debu yang bertebaran, gak ada tuh manfaatnya sama sekali. Maka seorang pendidik, orang tua, hendaknya benar-benar fokus. Rasulullah pernah menekankan ini kepada Abdullah bin Abbas saat beliau masih belia. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah pada suatu waktu. Kemudian faqal, maka Rasul berkata kepadaku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini bisa dilihat nanti, penjelasannya ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, banyak dijelaskan oleh para ulama. Jagalah Allah, jaga tuh perintah-perintah Allah. Itu sudah kita siapkan anak-anak kita, nah jaga perintah Allah, sholat kerjakan. Tujuan kamu diutus, tujuan kamu ada di atas muka bumi ini, tujuan penciptaannya tidak lain dan tidak bukan agar menyembah hanya kepada Allah. Sudah ditanamkan sejak kecil ini. Dan ingat,
Ketika anak itu bertanya, jangan pernah sekali-kali sebagai orang tua wis to nggak usah takon ae, ben lak ngerti dewe. Kesempatan nih kalau anak tanya, Pak, perintah Allah itu apa saja? Oh ini loh nak. Pak, kena opo kok sholat hukumnya wajib? Kinten-kinten jawab itu sepundi. Takdir nak gitu. Apa ngono? Maka disinilah orang tua juga harus belajar. Makanya tadi kita katakan, orang tua, kemarin kita sampaikan, orang tua juga harus belajar ini. Ibu adalah sekolahnya anak. Karena nggak menutup kemungkinan anak-anak kita akan tanya, ya, Aina Allah, Allah di mana? Orang tua harus tahu ini. Orang tua makanya harus belajar akidah dengan benar. Ya, ajarkan kepada anak-anak, jagalah Allah. Ya, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ketika seorang menjalankan perintah Allah, nah, perintah-perintahnya kamu jalankan, maka sungguh Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Ketika hamba menjalankan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka sungguh Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya. Kalau kamu minta, nak, minta tuh pada Allah, jangan pada yang lain. Ya. Jika minta pertolongan, minta kepada Allah. Allah yang mampu memberikan pertolongan, Masya Allah. Ini yang hendaknya ditanamkan pada anak-anaknya. Maka penanaman akidah, sekali lagi, ini penting sekali. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan dari Jundub bin Abdillah, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun, dan kami adalah anak-anak yang mendekati usia balik. Biasanya usia balik umur berapa sekarang? 10 ya, 9-10an ya. Karena sekarang SD kelas 6 itu sudah balik sebagiannya. Ini kata Jundub bin Abdillah, ya, kami dahulu bersama Rasulullah dan kami saat itu masih anak-anak mendekati usia balik. Fata'alamnal iman, kami mempelajari iman, qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana. Setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an hingga bertambahlah iman kami pada Al-Qur'an. Loh, Masya Allah. Dahulu para sahabat ketika usia masih senja, di usia belum balik, semangat mempelajari masalah iman. Semangatnya tinggi sekali. Makanya ini juga yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Ingatlah pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Pondasi akidah lagi yang diajarkan. Ya, pondasi akidah sejak kecil sudah ditanamkan pada anaknya. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita semua? Ubadah bin Samit pun demikian, beliau menasihati putranya, ya bunayya innaka lan tajida qama haqiqatil iman, anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka,
hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagimu tidak akan meleset. Sudah pada tahapan ini, ya, pembahasan nasihat orang tua kepada anak sudah pada kedudukan yang seperti ini. Apa yang menjadi takdirmu nggak akan meleset gitu loh. Sudah pada pembahasan takdir. Lah kita kan masih rukun iman ada. Nah, iku gak apal-apal engko rukun iman ada. Nah, iku wis wolak-walik engko isian iki. Masya Allah. Lah ini sahabat Nabi sudah sampai tahapan ini. Gak heran bila yang tumbuh adalah sahabat-sahabat yang unggul, tabiin yang unggul, pendidikannya unggul gitu kan. Pengajaran mereka seperti inilah. Kita kan pondasi sejak kecil, bintang kecil, rodok besar si kancil nyolong timun, rodok besar lagi, wallahu ta'ala a'lam. Mari kita ajarkan. Luqman pun berkata kepada anaknya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jelas pondasinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pondasi apa yang kita tanamkan pada anak-anak kita? Akidahkah atau apa? Ya. Monggo kita koreksi bersama-sama bagaimana kita memberikan pondasi kepada anak-anak kita. Insyaallah ini yang kita sampaikan poin kelima, dan ulasan poin ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Seono 7 menit. Izin jawab pertanyaan ya. Bismillah Ustaz, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada Ustaz, amin. Begitu pula panjenengan, keluarga dan semuanya. Ustaz, mohon nasihatnya untuk ikhwan yang sudah beristri tapi masih suka tebar pesona. Jazakumullah khairan. Antum masuk tebar pesona apa enggak? Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, istilah tebar pesona ini masih banyak terjadi di kalangan umat Islam. Sebagaimana wanita bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, maka begitu pula sebaliknya. TP-TP kalau katanya anak muda zaman sekarang, tebar pesona. Ya seperti apa saya sendiri nggak tahu model tebar pesonanya. Tapi bagi yang akhwat, mbok yo kalau sudah menutup aurat jangan suka posting foto. Ini ya, kan sudah menutup aurat Pak Ustadz, nggak kelihatan. Apalagi sudah pakai cadar, sudah aman, nggak tentu juga. Justru disinilah awal akan timbulnya suatu bencana. Ya. Ketika dia upload di media sosial, mungkin ada sebagian yang like, ada sebagian yang komen, ada sebagian yang yang semisalnya itu. Sejatinya ini adalah awal dari petaka. Begitu pula yang laki-laki. Dalam masalah hal ini berhati-hatilah, karena di antara ujian yang terberat bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Saat laki-laki tebar pesonanya laki-laki jadi piye? Seperti apa? Imam, gimana Imam? Laki-laki tebar pesonanya gimana? Gimana? Masang foto. Ya jangan bermudah-mudahan lah dalam pasang foto. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam pasang foto. Sebagaimana laki-laki bisa terfitnah melihat wanita, wanita juga bisa terfitnah melihat laki-laki.
Wallahu a'lam, pasang foto ini apakah mau promosi atau apa gitu ya. Kalau nggak perlu nggak usah. Kami sarankan yaitu tadi. Apalagi sudah beristri, ini juga jangan suka upload kemesraan di media sosial. Untungnya apa gitu loh. Mohon maaf ini yang sudah ngaji. Ya. Tidak semua kemesraanmu harus dibagikan di media sosial. Sayang-sayangan di media sosial. Apa untungnya saiki? Ya. Kita sayang-sayangan di media sosial itu tujuannya apa? Apakah kemudian di rumah itu nggak tahu ngomong kok sampai mesra-mesraan di media sosial? Janganlah gitu ya, jangan. Kasihan sing rapi gitu loh. Ate mesra-mesraan mbek sopo. Ya. Ini juga bisa menjadikan nih jenengan itu kalau posting kemesraan di media sosial, kemudian ada wanita yang menanyakan suami jenengan, ya ojo kaget wong jenengan sing mamerno gitu loh. Atau sebaliknya. Maka ini harus dihati-hati. Intinya jangan bermudah-mudahan dalam satu bermesra-mesraan, entah itu kata-kata atau apa. Yang kedua, jangan mudah-mudahan upload foto. Ya, termasuk kami pernah nasihatkan pondok-pondok itu jangan mudah-mudahan upload foto santrinya, apalagi foto akhwat. Ya. Untuk promosi ustadz, promosi nggak harus seperti itu kok gitu. Apa bedanya kita dengan yang lain kalau masih seperti itu? Ya. Apa bedanya kemudian seperti itu? Jangan bermudah-mudahan. Kita sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan bermudah-mudahan sekali lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.